Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Masih semangat? Baik. Walaupun sudah 2 jam terakhir, nah kita harus tetap Semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ya ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Istaiq, ikhwan, madani, ilman, warzuqani, fahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah ada yang tidak hadir? Ada? Ada. Berapa orang? 2 orang. Bagaimana kabarnya ketua? Sakit? Sakit. Siapa yang sakit? Saya. Satu lagi? Saja. Keduanya sakit. Sudah berapa hari? Baru 1 hari. Baik, mudah-mudahan cepat sehat. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, nah kita hari ini itu masuk bab baru. Dan lanjutan dengan minggu kemarin itu listrik dinamis. Nah, di mana listrik dinamis ini mungkin pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai listrik. Ya, listrik statis. Kemudian juga kita telah belajar mengenai energi listrik. Nah, untuk hari ini kita lebih fokus kepada itu listrik alternatif. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, mungkin silakan dilihat di depan. Nah, yang pertama, melalui kegiatan informasi dan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam sumber energi listrik. Peserta didik dapat menyebutkan zat kimia yang terkandung dalam tanaman sebagai sumber bioenergi melalui diskusi kelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, kita pretest terlebih dahulu. Nah, untuk pretest, nah kita telah mengirim link di grup WA kelas 9. Sudah? Nah, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ini ada gambar. Nah, apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Nah, bagaimana dengan kentang tersebut? Nah, yang definisi masalah gambar tersebut? Iya, ternyata kentang tersebut bisa menghidupkan lampu atau LED. Buah-buahan ternyata bisa sebagai sumber listrik alternatif. Nah, walaupun energinya tidak terlalu besar. Nah, itulah yang akan kita cobakan nanti. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, kalian kan telah duduk di kelompok masing-masing. Nah, silakan diperhatikan, kemudian diteliti dengan baik yang ada di LKPD tersebut. Nah, kemudian dicobakan dan dijawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Nah, silakan. Silakan baca LKPD-nya baik-baik. Ya, kemudian hasil dari praktek tersebut tuangkan ke dalam LKPD. Kan ada 2 pelajaran. Satu
anggota kelompok. Nah, sekarang kita coba presentasi itu masing-masing kelompok. Nah, siapa dulu kelompok yang akan maju untuk presentasi? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agia Putri, Mutia Azhara, Ridho Baktiananda, Muhammad Rasid dan Gafi Dalindo akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yakni energi listrik alternatif. Yang pertama, jelaskan apakah ukuran dan jumlah buah akan mempengaruhi terangnya nyala LED. Jawabannya iya, karena ukuran dan jumlahnya merupakan hal yang utama. Yang kedua, bagaimana prinsip cara kerja baterai jeruk sehingga dapat membuat lampu menyala. Jawabannya, zat asam yang terdapat pada jeruk nipis berfungsi sebagai cairan elektronik yang akan bereaksi dengan koin dan paku dan dapat menghasilkan listrik yang dapat menyalakan LED. Dan kesimpulannya bahwa jeruk lemon dapat melahirkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia seperti asam sitrat, asam amino, glikosida, kalsium dan lain-lain. Buah jeruk lemon dapat menyalakan lampu LED setelah dirangkai secara seri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang berada pada bagian airnya yang bisa menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan? Saran, izin untuk masukannya? Tidak. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu telah berusaha menampilkan hasil terbaik kelompoknya dengan presentasi, hasil mungkin diskusi juga. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, nah itu adalah salah satu contoh listrik alternatif. Nah, mungkin kita tahu bahwa energi itu biasanya kan banyak dari bahan fosil. Misalnya dari batu bara, kemudian dari minyak bumi. Nah, mungkin kita juga mengetahui bahwa batu bara, minyak bumi, lama-kelamaan juga nanti akan habis. Nah, untuk itu perlu ada alternatif energi. Nah, jadi yang tadi adalah salah satu contoh dari alternatif energi. Walaupun yang lampunya tidak terlalu terang, tapi konsepnya, nah tentu kita melihat konsepnya dari cairan asam tersebut. Nah, apa tadi kesimpulannya? Bahwasanya kalau dari segi jumlah antara yang 2 jeruk dengan 4 jeruk itu lebih terang yang 4 jeruk. Mungkin karena yang kandungan asamnya itu lebih banyak antara yang 2 dan 4 waktu berhubungan. Nah, kalau untuk energinya yang banyak, kalau tadi kan energi listriknya kan sedikit
sedikit atau kecil. Nah, yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu ada 4 sumber energi alternatif nih yang banyak digunakan. Yang pertama ada dari energi matahari, kemudian dari energi angin, kemudian ada energi air dan bioenergi. Nah, dari 4 energi alternatif ini, nah mungkin proses untuk menghasilkan energinya berbeda-beda. Jadi energi alternatif itu yang banyak dimanfaatkan sekarang tadi ada ada energi matahari. Yang kedua energi angin, yang ketiga energi air, yang keempat bioenergi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, nah seperti di awal tadi kita akan telah melaksanakan pretest. Jadi sebelum kita akhiri, nah sekarang kita melaksanakan post test. Nah, silakan dikeluarkan kembali HP-nya. Nah, silakan kembali dikeluarkan HP-nya. Nah, ya, sudah? Nah, link soalnya itu akan Ustaz kirim ke grup WA kelasnya. Itu sudah. Nah, silakan. Sudah bisa dibaca? Sudah. Nah, silakan dikerjakan. Buat nama, kemudian kerjakan. Sudah? Sudah. Bagaimana hasilnya? 100. Artinya selama proses pembelajaran kalian memang mengikuti, karena kita kan tadi kita yang berjalan kemudian juga terangkan. Baik, kalau memang sudah post testnya alhamdulillah banyak yang dapat 100. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya itu masih berhubungan dengan listrik. Itu materi kita adalah penggunaan listrik dalam rumah tangga. Jadi nanti kita akan coba menghitung penggunaan listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, berapa kita harus membayar tiap bulannya? Mungkin ada yang 100.000, ada yang 150.000 atau 200.000. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan antara satu rumah dengan rumah yang lain itu berbeda? Kemudian kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara menghemat penggunaan listrik di rumah tangga. Baik, karena waktu telah habis, nah hari ini kita cukupkan dulu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.